kami mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika BSD dari kelas manajemen 644A27. Yang terhormat Ibu dosen pengampu statistika, yaitu Ibu Hairiah. Di sini kami akan presentasikan hasil penelitian kami dari SPSS versi 25 dengan judul yaitu pengaruh bonus terhadap kinerja karyawan konveksi Jeans Tangerang Selatan. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok kelima, dengan saya sendiri, Cika Aulia Zahra, saya Fauzan Mansori, saya Marina Kustiawati, saya Taskia Aulia Mawar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada variabel penelitian. Judul kami yaitu adalah pengaruh bonus terhadap kinerja karyawan. Pengaruh bonus terhadap kinerja karyawan konveksi Jeans Tangerang Selatan. Di sini ada variabel independen yaitu X-nya bonus dan variabel dependen yaitu Y-nya kinerja karyawan. Saya akan menjelaskan hasil uji validitas. Pertama, buka aplikasi SPSS. Klik variable view. Lalu masukkan jumlah pertanyaan dari variabel X dan Y. Lalu, ubah desimalnya menjadi 0. Klik data view. Masukkan data hasil responden ke dalam SPSS. Lalu pilih Analyze, pilih Correlate, klik Variate Correlation, lalu masukkan jumlah pertanyaan ke dalam kolom variabel. Klik OK. Lalu akan muncul data uji validitas. Dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, begitupun sebaliknya. X1 R hitungnya 0,746 lebih besar dari R tabel yaitu 0,180, maka dapat dikatakan valid. X2-nya R hitungnya 0,624 lebih besar dari R tabel yaitu 0,180, maka dapat dikatakan valid. X3-nya R hitungnya 0,761 lebih besar dari R tabel yaitu 0,180, maka dapat dikatakan valid. X4-nya R hitungnya 0,740
lebih besar dari R tabel yaitu 0,180, maka dapat dikatakan valid. X5-nya, R hitungnya 0,631 lebih besar dari R tabel yaitu 0,180, maka dapat dikatakan valid. Selanjutnya, Y1, R hitungnya yaitu 0,799 lebih besar dari 0,180, artinya valid. Y2, R hitungnya 0,892 lebih besar dari 0,180, maka dapat dikatakan valid. Y3, R hitungnya 0,687 lebih besar dari R tabel yaitu 0,180, maka dapat dikatakan valid. Y4-nya, R hitungnya 0,872 lebih besar dari R tabel yaitu 0,180, maka dapat dikatakan valid. Y5-nya, R hitungnya 0,786 lebih besar dari R tabel yaitu 0,180, maka dapat dikatakan valid. Kesimpulannya bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan total 118 responden yang dapat disimpulkan bahwa pengujian validitas tersebut dinyatakan valid. Sekian uji validitas. Saya di sini akan membuat tutorial uji korelasi. Yang pertama, buka aplikasi SPSS terlebih dahulu, lalu klik variabel view, lalu masukkan variabel X dan variabel Y. Setelah itu, ubah desimal menjadi 0. Setelah itu, berikan nama variabel X dan Y di menu label, bonus, dan kinerja karyawan. Lalu setelah itu, klik data view, lalu copy hasil variabel X. Setelah itu, paste variabel X di data view. Lalu lakukan hal yang sama di data variabel yang Y. Copy paste. Setelah itu, lalu klik analis, pilih korelasi, dan bivariate, lalu pindahkan bonus dan kinerja karyawan. Lalu checklist bagian person dan klik to toilet. Lalu klik OK.
Pada hasil uji Pearson correlation diperoleh nilai signifikan senilai 0,00 kurang dari 0,05. Disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikansi antara variabel X bonus dengan variabel Y kinerja karyawan. Pada nilai Pearson correlation diperoleh nilai 0,697 kurang dari 0,180. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y yang berada pada tingkat hubungan yang kuat. Sekian tutorial hasil uji korelasi. Saya akan membuat tutorial hasil uji linearitas. Pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view. Setelah itu, ke name, klik X, dan Y. Setelah itu, desimalnya diubah ke 0. Setelah itu labelnya X-nya itu bonus dan Y-nya itu kinerja karyawan. Setelah itu klik data view, kemudian salin data X copy, kemudian pindahkan ke variabel X. Kemudian variabel Y-nya kita copy lagi di total. Setelah itu kita paste ke variabel Y. Kemudian klik analis. Setelah itu pencet yang comparison. Setelah itu pencet mens. Setelah itu variabel X kinerjanya kita pindahkan ke dependent. Setelah itu bonusnya kita pindahkan ke independent. Klik option. Setelah itu klik test for linearity. Klik continue. Setelah itu oke. Terdapat nilai F hitung 1,864. Terdapat nilai deviation from linearity di tabel DF senilai 10 dan terdapat nilai weighting groups di tabel DF adalah senilai 106. F tabel 10 bagi 106 dengan 1,92 terdapat pada tabel titik persentase. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka dapat dikatakan terdapat hubungan linear antara variabel X dan Y. Setelah itu, pada data table definition from linearity senilai 0,058 dan dapat diartikan terdapat hubungan linear. Sekian hasil uji linearitas. Saya akan membuat tutorial uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, lalu klik variable view, lalu masukkan variabel X dan variabel Y. Lalu berikan nama di bagian ubah ke 0. Lalu beri nama di bagian variabel X, X-nya bonus dan Y-nya itu kinerja karyawan.
Lalu ke bagian measure, ubah ke scale. Lalu klik data view, masukkan hasil data kuesioner. Lalu copy bagian X dan Y-nya dan pindahkan ke SPSS di data view. Selanjutnya, klik menu Analis dan pilih Regression. Selanjutnya, klik Linear. Selanjutnya, masukkan variabel X-nya ke kolom Independent dan masukkan variabel Y ke kolom Dependent. Lalu ubah ke Set Statistics, klik menu Collinearity Diagnostics. Lalu klik Continue, lalu klik Plots, ubah variabel Y ke SRE/SID dan variabel X-nya yaitu ZPRED. Lalu klik bagian histogram dan normal probability. Lalu klik Continue. Lalu klik bagian Save. Klik Undersized. Lalu klik OK. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya akan muncul data uji normalitas dan heteroskedastisitas. Pada tabel di atas terlihat seperti lonceng berbalik yang memenuhi garis lonceng. Dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, pada tabel di atas terlihat bahwa titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonal yang dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar, maka tidak ada terjadinya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika titik-titik tidak menyebar, maka terjadinya heteroskedastisitas. Pada tabel di atas, titik-titik tersebut tidak terjadinya heteroskedastisitas. Walaupun penyebaran tidak merata, tetapi tidak ada pola tertentu yang melanggar asumsi utama regresi. Sekian tutorial dari pembuatan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Saya akan menjelaskan tutorial hasil uji regresi. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view. Setelah itu, masukkan responden. Setelah itu variabel X dan variabel Y. Setelah itu kita ubah desimal ke 0. Setelah itu labelnya kita isi responden. Setelah itu bonus dan kinerja karyawan. Setelah itu kita ubah ke scale. Setelah itu ke data view, masukkan
data Excel. Copy responden. Setelah itu paste ke bagian responden. Setelah itu data X, kita copy bagian total X bonus. Setelah itu kita paste ke bagian X. Setelah itu data Y, totalnya kita copy lagi. Setelah itu kita paste ke bagian Y. Setelah itu klik analis ke bagian regresi, klik linear. Setelah itu kita pindahkan bagian kinerja karyawan ke dependen dan bonus ke bagian independen. Setelah itu klik OK. Pada tabel di atas, besarnya nilai kolerasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,697 dan diperoleh koefisiensi determinasi R² sebesar 0,486. Pengertian bahwa pengaruh variabel terkait adalah sebesar 48,6% yang berkaitan variabel X bonus mempengaruhi variabel Y kinerja karyawan. Setelah itu, pada tabel di atas diketahui nilai F hitung sebesar 109,595 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih besar, maka model regresi dapat dipakai memprediksi variabel kinerja karyawan. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel X bonus terhadap variabel Y kinerja karyawan. Setelah itu, pada tabel di atas terdapat nilai konstan sebesar 4,760 sedangkan nilai bonus sebesar 0,750 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstanta sebesar 4,760 mengandung arti nilai konsisten variabel kinerja karyawan adalah sebesar 4,760. Sekian hasil uji regresi. Saya akan membuat tutorial uji reliability. Yang pertama, buka aplikasi SPSS terlebih dahulu, lalu klik variable view, lalu masukkan variabel X sama variabel Y. Masukkan dari X1 dan X5. Lalu masukkan juga total X-nya. Berikutnya Y1 dengan X5. Y1 sampai X5. Dan masukkan juga total Y-nya. Lalu ubah desimal ke 0. Ubah semua desimal menjadi 0. Lalu pindah ke data view. Blok semua variabel X dan Y. Lalu di-copy.
Lalu pindahkan variabel X dan Y ke data view SPSS. Lalu klik analis, scale, lalu pilih reliability analysis, lalu di blok semuanya, pindahkan data kecuali total Y dan X. Lalu pilih alpha, lalu klik OK. Dikatakan reliable apabila Crunchbase lebih besar dari nilai batas. Nilai batas yaitu senilai 0,60. Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Crunchbase alpha lebih besar 0,874. Lebih besar dari 0,60. Sekian video tutorial uji reliability. Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS versi 25 dapat disimpulkan bahwa pemberian bonus pada perusahaan konveksi AA Jeans Tangerang Selatan memang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Namun pengaruh tersebut tergolong sedang. Hanya sekitar 48,6 variasi dalam kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh variabel bonus. Artinya, masih ada sekitar 51,4% kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar bonus. Meskipun terdapat hubungan yang cukup kuat, bonus bukanlah satu-satunya atau faktor utama yang menentukan tingkat kinerja karyawan. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan terkait olah data menggunakan SPSS. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan dengan baik oleh generasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.